Good afternoon anak-anak Miss sekalian, berjumpa lagi dengan Miss Heriana di pelajaran IPS. Kali ini materi kita yang akan kita pelajari adalah kegiatan ekspor dan impor. Pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ingat kata kuncinya, menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, dalam hal ini, orang ataupun pihak yang melakukan kegiatan ekspor kita sebut dengan istilah eksportir. Nah, supaya lebih paham, coba perhatikan contohnya seperti berikut ini. Indonesia menjual minyak bumi ke negara Jepang. Nah, dalam hal ini, negara yang berperan sebagai penjual itu adalah Indonesia. Oleh sebab itu, di sini Indonesia kita sebut dengan istilah eksportir karena peran Indonesia sebagai penjual atau pihak yang melakukan kegiatan menjual barang tadi. Sedangkan yang membeli di sini adalah negara Jepang. Nah, karena yang membeli adalah negara Jepang, maka kita sebut dia dengan istilah importir. Oke. Selanjutnya, yaitu pengertian dari impor. Impor itu kebalikan dari kegiatan ekspor. Kalau tadi kegiatan ekspor itu menjual barang ke luar negeri, kegiatan impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri atau dari negara lain. Nah, orang ataupun pihak yang melakukan kegiatan impor kita sebut dengan istilah importir. Nah, kita kembali ke contohnya seperti yang tadi, ya. Indonesia menjual barang minyak bumi ke negara Jepang. Nah, sebaliknya di sini Jepang menjual sepeda motor ke Indonesia. Nah, di sana Indonesia menjual minyak bumi, sedangkan Jepang menjual sepeda motor. Dalam hal ini, saat Indonesia menjual minyak bumi ke Jepang, berarti di sana Indonesia berperan sebagai penjual. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai eksportir. Sedangkan saat Jepang yang menjual sepeda motor ke Indonesia, berarti di sana yang berperan sebagai penjual adalah Jepang, yang berperan sebagai pembeli adalah Indonesia. Sehingga yang disebut sebagai importir dalam hal ini yaitu Indonesia dan sebagai eksportir yaitu Jepang. Jadi bagaimana cara mudah untuk membedakannya? Saat negara tersebut berperan sebagai penjual, maka dialah yang disebut sebagai eksportir. Saat negara tersebut berperan sebagai pembeli, di sana kita sebut dia sebagai importir. Jadi mudah ya membedakannya. Baiklah, jadi yang perlu kalian ingat juga adalah kegiatan ekspor dan impor itu merupakan kegiatan pertukaran barang antar negara ataupun kegiatan jual beli barang antar negara. Jadi kalau misalnya ada kegiatan jual beli seperti ini, ada orang yang menjual barang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sebaliknya, itu kita tidak sebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Mengapa? Karena itu masih dalam lingkup satu negara, belum lintas negara. Jadi, kalau dia masih dalam lingkup satu negara, itu kita sebut namanya perdagangan dalam negeri. Kalau dia sudah lintas antar negara, seperti tadi yang Miss buat contohnya, Jepang ke Indonesia atau dari Indonesia ke Jepang, itu sudah kita sebut sebagai perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah mengapa sebenarnya kegiatan ekspor dan impor itu dilakukan. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu itu untuk saling memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. Mengapa? Karena tidak ada negara yang mampu memenuhi ataupun menghasilkan sendiri semua kebutuhannya. Maksudnya begini, sehebat apapun suatu negara itu, sekaya apapun suatu negara, pasti ada satu kebutuhan tertentu yang tidak bisa dia penuhi. Sebagai contoh, misalnya negara Singapura. Singapura itu kita tahu sebagai negara yang amat sangat maju, negara yang kaya. Akan tetapi dia memiliki satu kekurangan, yaitu dia tidak memiliki lahan pertanian ataupun hasil pertanian. Otomatis
dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi mau tidak mau mereka harus memenuhinya dengan melakukan kegiatan impor atau membeli barang dari negara lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan melihat barang-barang ataupun komoditi yang diekspor oleh Indonesia ke negara lain. Dalam hal ini kita bisa bagi menjadi 4 jenis ya, yaitu ada barang migas, barang non-migas, bidang jasa, dan hasil tambang selain migas. Yang pertama kita bahas dulu yaitu barang migas. Barang migas itu terdiri dari minyak bumi dan gas alam. Nah, namun sepertinya kalau untuk minyak bumi saat ini kita tidak lagi sebagai negara pengekspor, berhubung karena cadangan minyak bumi kita juga semakin menipis, justru sekarang kita lebih banyak mengimpor. Yang kedua yaitu barang non-migas. Barang non-migas itu terdiri lagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada hasil pertanian, contohnya seperti kedelai, sayur-sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan, misalnya seperti kelapa sawit, kopra, karet, cengkeh, tembakau, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hasil kehutanan, contohnya seperti kayu jati, rotan, damar. Yang keempat yaitu hasil peternakan. Yang kelima, perikanan. Yang keenam yaitu hasil perindustrian, misalnya dari industri tekstil, batik, sepatu, ukiran, anyaman, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang jasa. Nah, jadi yang diekspor itu tidak selamanya dalam bentuk barang, kadang ada juga dalam bentuk jasa. Contohnya yaitu seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau sering disebut dengan istilah TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Nah, salah satu negara yang menjadi daerah tujuan ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri yaitu adalah negara Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, bahkan sampai ke Australia. Yang terakhir yaitu hasil tambang selain migas. Hasil tambang selain migas yaitu maksudnya hasil tambang selain minyak bumi dan gas alam. Contohnya seperti tembaga, timah, nikel, besi, emas, bauksit, batu bara, dan banyak lagi jenis barang-barang tambang yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat jenis-jenis barang ataupun jasa yang menjadi komoditas impor Indonesia dari negara lain. Ini juga kita bisa bagi menjadi 4, yaitu ada barang konsumsi, contohnya seperti makanan, minuman, buah-buahan, susu, dan daging. Yang kedua yaitu bahan baku, misalnya untuk bahan baku industri pangan, bahan kimia, suku cadang untuk industri otomotif atau sepeda motor, ataupun suku cadang untuk bahan-bahan untuk keperluan industri lainnya. Yang ketiga yaitu barang industri. Contoh yang termasuk barang industri misalnya barang modal seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat-alat telekomunikasi, termasuk juga mesin-mesin industri. Yang keempat yaitu bidang jasa. Nah, kita tidak hanya mengekspor bidang jasa seperti TKI tadi, tetapi Indonesia juga melakukan kegiatan impor terhadap bidang jasa, misalnya tenaga-tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Jadi inilah keempat jenis barang-barang yang diimpor oleh Indonesia dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor memiliki banyak manfaat. Yang pertama sudah pasti bisa menambah pemasukan negara. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja, karena dengan melakukan kegiatan ekspor, maka akan semakin banyak jenis kegiatan ekonomi yang akan menyerap tenaga kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena dengan bertambahnya pemasukan suatu negara, pasti kesejahteraan suatu negara juga pasti meningkat. Yang keempat yaitu bisa meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat dari kegiatan impor. Dengan melakukan kegiatan impor, kita dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak bisa diproduksi oleh negara sendiri. Misalnya seperti tadi yang dicontohkan tentang negara Singapura, dia negara maju, negara yang kaya, tetapi ada kebutuhan tertentu yang belum tentu bisa dia penuhi. Otomatis,
cara untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan kegiatan impor. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antar negara. Yang ketiga yaitu meningkatkan teknologi modern. Dan yang terakhir yaitu memperoleh bahan baku, barang, dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara tersebut. Baiklah anak-anak Miss, inilah penjelasan yang bisa disampaikan hari ini. Meskipun ini singkat, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian dulu dan terima kasih.